Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Amrozi, Koordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi Indonesia. Untuk saat ini, saya sudah berada di Sekretariat Salut namanya, Sentra Layanan Universitas Terbuka Kabupaten Mukomuko. Saya sudah langsung dengan koordinatornya sendiri. Selamat siang Pak Ruslan ya. Selamat siang. Sehat Pak Ruslan? Alhamdulillah. Nah, beliau ini adalah pendiri Universitas Kabupaten Mukomuko. Memang salah satu telah melahirkan banyak mahasiswa UT di Kabupaten Mukomuko ini. Pak Ruslan, saya ingin sesuai dengan judul kita mengambil tema di sini adalah pelayanan UT yang lebih profesional melalui Salut, Sentra Layanan Universitas Terbuka ini. Tadi waktu saya lewat, itu saya lihat ada mereknya, itu ada Salut di sini. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini ke Pak Koordinator, Pak Ruslan sendiri, bagaimana sih proses dari Salut ini, kemudian sehingga mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan pendaftaran UT ini bisa lebih lancar lagi, sehingga proses-proses cara pendaftarannya itu tidak terhambat lah begitu, bisa berjelas dari keterangan itu sendiri. Silakan Pak Ruslan. Terima kasih Pak Amrozi atas kedatangan atau kunjungannya ke Sentra Layanan UT. Ya, mudah-mudahan apa yang nanti perbincangan kita malam hari ini akan memberikan edukasi bagi masyarakat. Bahwa memang di depan itu tertulis Salut, kepanjangan dari Sentra Layanan Universitas Terbuka. Nah, untuk diketahui bahwa Salut ini baru sebetulnya berdiri di Kabupaten Mukomuko, langsung diresmikan dari Universitas Terbuka Pusat, yaitu pada tanggal 22 November tahun 2022. Nah, perlu kami perjelaskan bahwa saya selaku koordinator sebenarnya sudah dimulai tahun 2009. Pada saat itu masih dalam bentuk Pokjar, yaitu kelompok belajar. Kemudian seiring dengan perkembangan beberapa prestasi yang kita peroleh dalam hal jumlah mahasiswa, sehingga kita pada tanggal 20 November tahun 2022 diberi kebebasan dalam bentuk Salut, artinya kemandirian dalam pengelolaan mahasiswa UT. Nah, demikian Pak Amrozi yang awalnya. Kalau jumlah siswanya itu berapa Pak? Nah, dan sekarang ini kalau kita gabungkan antara mahasiswa kita itu ada dua program Pendas, pendidikan dasar, dan program non-Pendas. Itu kalau kita gabung kedua-dua ini berkisar antara 800 mahasiswa. Itu tersebar di mana saja itu Pak? Kalau kita lihat, Salut ini memang salah satu slogannya menjangkau yang tidak terjangkau dalam rangka menggapai masa depan. Artinya seluruh pelosok. Seluruh pelosok menyebar mahasiswa kita. Ya, dulu pernah kita mencapai jumlah mahasiswa itu 1.200. Nah, sekarang dengan kondisi mungkin perekonomian ataupun banyaknya tingkat kesadaran orang tua dalam hal menyekolahkan anaknya keluar, maka sekarang kita mengalami penurunan. Tapi kita tetap berupaya ke depan mahasiswa ini tetap selalu bertambah. Maka melalui Salut ini nanti dengan pengelolaan mahasiswa yang lebih profesional, biarnya ke depan kita mahasiswanya selalu mengalami peningkatan. Pak Ruslan, jadi dari informasi yang berkembang
itu untuk proses UT ini sendiri, Universitas Terbuka ini, itu proses nilainya itu bagaimana Pak Ruslan? Jadi nilai anak mahasiswa ini mungkin sudah ujian kan begitu, sudah ujian, kemudian ingin melihat nilai itu kembali. Jadi sehingga nilai ini agak tersendat lah untuk mengetahui berapa nilai dari siswa itu sendiri. Kemudian lagi untuk proses nilai ini itu sistemnya untuk proses pembelajarannya itu apa? Sistem tatap muka apa dengan sistem Zoom lah begitu Pak Ruslan. Jadi untuk tatap pertemuan ya, sistem pertemuan dulu dilakukan tatap muka full. Artinya seluruh mahasiswa dipertemukan di dalam kelas dengan tutor. Nah, kemudian pada saat Covid kemarin terjadi kendala, maka banyak dilakukan dengan sistem Zoom meeting atau web ya, sistem web. Nah, kemudian sekarang ini ada pilihan mahasiswa. Dalam hal mendaftar, mereka mahasiswa boleh memilih sistem tatap muka, boleh memilih tutorial online ya. Jadi kalau online ini nanti mereka tidak melakukan tatap muka, meskipun nanti ada jadwal-jadwal tertentu mereka bertemu di dalam kelas. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi berkaitan dengan nilai sebetulnya tidak susah ya. Jadi Universitas Terbuka itu dengan tetap menjamin mutu, kemudian penilaian pun dengan mengacu pada proses penilaian yang benar. Nah, makanya mahasiswa itu sebetulnya di samping mereka paham atau menguasai materi, mereka juga diharapkan familiar terhadap IT. Jadi melek IT. Nah, kebanyakan mahasiswa itu setelah mereka ujian, mereka tidak lagi melihat jadwal-jadwal ataupun perbaikan-perbaikan yang dilakukan terhadap mahasiswa itu sendiri. Dia beranggapan bahwa setelah ujian selesai. Tapi sebetulnya semakin banyak mereka membuka aplikasi yang ada di Universitas Terbuka, maka semakin cepat. Apalagi mereka dipandu dengan katalog Universitas Terbuka. Nah, ujian pun demikian, karena mereka ini atau setiap mahasiswa itu kan dibekali dengan modul. Nah, kalau mereka melakukan ujian atau pelaksanaan ujian, seluruh materi yang diujikan itu tidak keluar dari modul. Nah, artinya kalau mereka atau mahasiswa mengeluhkan masalah nilai, sebetulnya ini sangat sangat tidak masuk akal untuk kami. Maka kami di Salut ya, maka dibentuk Salut ini memberikan pelayanan maksimal. Jadi mulai dari mahasiswa mendaftar, memperoleh nomor induk mahasiswa, melaksanakan jadwal perkuliahan, sampai nanti pasca mereka setelah ujian. Nah, ini kita bimbing semua. Sehingga nanti mereka ada saat tertentu 4 tahun ya misalnya, nah mereka sudah tahu di mana mata kuliah yang belum selesai, sehingga mereka nanti akan mengulang mata kuliah tersebut. Begitu. Berarti Pak Ruslan, kendala dari nilai ini tadi yang terjadi ke siswa berarti bisa berlangsung ke sekretariat atau di Salut ini, kan begitu. Jadi sehingga mahasiswa bisa lebih cepat mengetahui. Kemudian ada tahap sekarang akhir. Biasanya kalau zaman kita kuliah dulu kan ada skripsi Pak Ruslan ya. Skripsi mungkin tugas akhir ini kan. Jadi yang terjadi di mahasiswa sekarang ini itu banyak yang tugas akhirnya itu terhambat. Nah, jadi terhambat tadi betul kata Pak Ruslan tadi, sehingga berapa jumlah nilainya, kemudian apa bisa mengikuti tugas akhir, nanti itu agak terhambat juga. Ini juga terganggu mahasiswa ini. Jadi bagaimana mengatasi ini Pak Ruslan? Nah, jadi kita di UT itu tidak sama tugas akhir dengan universitas lain. Kalau universitas lain itu ada skripsi, skripsi ya. Iya, skripsi. Nah, skripsi. Nah, kalau kita itu TAP namanya, tugas akhir mahasiswa. Memang kewajiban mahasiswa itu diantaranya adalah
membuat karya tulis, dan itu nanti di-upload ke dalam sebuah aplikasi. Nah, kebanyakan kawan-kawan mahasiswa ini, nah inilah dalam hal mengupload tugas, dalam hal mengupload karya tulis. Nah, mereka itu kadang-kadang setelah masuk sudah tidak melakukan koreksi ulang. Jadi nanti kita di Salut ini kita bimbing mereka sampai betul-betul karya tulis mereka itu masuk ke dalam aplikasi. Nah, untuk diketahui bahwa UT ini juga bisa menyaring. Kalau memang karya tulis itu merupakan karya tulis memang diambil keseluruhan materi itu dari karya tulis yang ada, maka situ akan terbaca plagiatnya. Nah, jadi kalau memang karya tulis itu plagiatnya 100%, bagaimana mereka mau lulus? Nah, maka mereka harus melihat dulu plagiatnya berapa. Nah, plagiat berapa yang ditolerir untuk bisa menjadi sebuah karya tulis yang diterima oleh universitas terbuka. Jadi pada intinya tetap kembali ke Salut, sekretariat Salut ini. Kemudian Pak Ruslan, jadi kalau untuk wisuda sendiri, yang terjadi itu kan kalau wisuda, kalau di universitas terbuka ini kan itu ke Jakarta. Yang kedua juga ke Bengkulu paling tidaknya tingkat provinsinya. Apakah bisa di kabupaten sendiri untuk dilakukan wisuda? Itu bagaimana Pak Ruslan? Jadi untuk wisuda itu memang dilakukan di 2 tempat, 2 lokasi. Pertama di Universitas Terbuka Pusat. Ya, ini karena ada keterbatasan, maklumlah di situ tuh seluruh Indonesia ya, yang ribuan mahasiswa, maka daerah itu diberi kuota tertentu dengan persyaratan tertentu. Di antaranya mereka misalnya IP minimal 3,5. Nah, ini diberi jumlah kuota tertentu, kemudian ditawarkan kepada mahasiswa. Jadi tidak seluruh memang yang mampu kita bawa ke Jakarta. Kemudian selebihnya nanti itu ada namanya upacara pembagian ijazah di Universitas Bengkulu, ya, pusatnya di Bengkulu. Itu upacara ini sama halnya dengan wisuda. Dari pusat pun akan hadir, dari Universitas Terbuka Provinsi Bengkulu pun akan hadir, dan acaranya pun prosesinya juga sama. Mereka juga menggunakan toga, ya, kemudian prosesi upacaranya sama persis dengan melaksanakan wisuda. Nah, kalau dibawa ke daerah, misalnya kita muko-muko, rasanya tidak memungkinkan. Pertama dari efektivitas, ya, akan menghadirkan orang pusat, akan menghadirkan orang provinsi. Ini makan biaya yang cukup tinggi. Lebih efektif dan efisien kita mengikuti ujian pembagian ijazah itu adalah di provinsi. Ya. Nah, karena di sana pun nilai kebanggaan orang tua, ya, kemudian rasa percaya diri mahasiswa, mungkin selama ini mereka tidak bertemu dengan kawan-kawan dari kabupaten, nah disitulah nanti mereka akan ketemu saling mahasiswa tersebut. Ya. Oh, berarti begitu sistemnya Pak Ruslan ya. Kemudian dari Pak Ruslan sebagai koordinator mungkin udah lama sekali untuk menciptakan alumni yang ada di Muku-Muku ini, berapa orang itu sekarang Pak? Jadi kita kalau berbicara masalah alumni ini sebenarnya sudah mencapai ribuan ya, mencapai ribuan, dan dari mutunya pun kita tidak ragukan lagi. Dan saya dulu pernah sambil mengolah UT juga duduk di birokrasi pada saat penerimaan waktu itu PNS ya, CPNS. Nah, saya mencoba melakukan sebuah analisa. Ya, kebetulan saya pada saat itu duduk di Badan Kepegawaian. Nah, ternyata dari tenaga guru itu 60% berasal dari Universitas Terbuka. Artinya mutunya kita tidak ragukan. Kemudian persaingan pun di luar kabupaten. Ya, salah satunya diantaranya kemarin ada alumni UT bersaing dengan beberapa universitas merebut 1 kursi di Mentawai. Ternyata yang lulus itu adalah alumni UT dari jurusan akuntansi. Nah, ini saya menyampaikan ini artinya masyarakat nanti jangan ragu dari segi mutu. Ya, dari ragu segi mutu. Kemudian juga UT ini kan memberikan pelayanan bagi masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Dan mampu dalam arti kata biaya terjangkau. Ya. Kemudian kuliah pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.
UT bisa saja karena satu-satunya universitas yang sekarang ini menggunakan IT yang paling banyak dalam proses pembelajaran adalah UT. Semuanya sudah menggunakan aplikasi. Ya. Nah ini jadi dari alumni ini bahkan sebagian besar daripada pegawai negeri di Kabupaten Mukomuko ini saya rasa alumni Universitas Terbuka. Dan dulu pernah kita juga membuka paket seluruh sekretaris desa. Pada saat itu mengikuti perkuliahan di Universitas Terbuka. Alhamdulillah kawan-kawan itu sekarang sudah S1 dan sekarang rata-rata mereka sudah masuk ke birokrasi kabupaten. Jadi sahabat semua ingin kuliah silakan di Universitas Terbuka Kabupaten Mukomuko. Ini adalah kesempatan kita berkarir. Jadi apa yang katakan Pak Ruslan tadi untuk proses dari baik itu pendaftaran sampai akhir itu tidak terjadi hambatan lah ya Pak Ruslan ya. Mungkin untuk statement terakhir Pak Ruslan, apa harapan Pak Ruslan sendiri terhadap Universitas Terbuka di Kabupaten Mukomuko ini, apalagi yang kata Pak Ruslan tadi ada salut tadi kan sentral layanan Universitas Terbuka ini, sehingga seluruh masyarakat Mukomuko yang berminat ingin melanjutkan jenjang yang lebih tinggi, apakah itu pegawai yang kata-kata Pak Ruslan ataupun tidak, itu bisa dilakukan di Universitas Terbuka ini. Silakan Pak Ruslan. Terima kasih. Jadi pertama saya menyampaikan kepada orang tua yang anak-anaknya tamat SMA, ya mari kita tetap berupaya untuk meningkatkan pendidikan anak-anak kita. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, salah satu solusinya adalah masuk di Universitas Terbuka, diantaranya melalui salut. Ya. Nah, semuanya fleksibel, artinya pada saat mereka mendaftar, meskipun sekarang ini belum jadwal mendaftar, mereka akan memasuk berkas pendaftaran akan kita terima. Ya, nanti pada saat jadwalnya masuk, baru kita lakukan proses. Ya, biayanya terjangkau. Nah, kepada masyarakat, mari kita tanam. Ini merupakan penanaman investasi kepada anak. Salah satunya adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini investasinya memang nanti akan menghasilkan dampak itu beberapa tahun ke depannya. Jadi saya berharap kepada masyarakat, nggak usah ragu-ragu. Yang penting minat anak, kemudian keinginan orang tua. Banyak efisiensi yang kita peroleh kuliah di UT. Pertama, tidak memerlukan biaya tambahan, kontrak rumah, dan lain sebagainya. Kemudian perkuliahannya juga kita kadangkala di mana mahasiswa berada bisa ikut, karena kita menggunakan sistem IT, ya. Kemudian bisa melakukan tatap muka, artinya sangat fleksibel. Nah, umur pun tidak dibatasi. Sudah berkeluarga pun silahkan monggo untuk masuk ke Universitas Terbuka. Nah, kami ke depan berkeinginan, terutama salut, pertama meningkatkan fasilitas. Karena salut ini fasilitas IT-nya harus memadai. Paling tidak wifi-nya cukup, laptopnya cukup, ya, bagi mahasiswa-mahasiswa nanti yang ingin mencari sumber-sumber belajar. Termasuk nanti menyiapkan ruangan-ruangan diantaranya mereka untuk melakukan diskusi. Atau memang betul mereka mau dibimbing. Nah, kita akan melakukan pembimbingan terhadap belajar mahasiswa. Karena pada intinya belajar di UT itu adalah bagaimana kita mengajak mahasiswa membaca modul. Membaca modul. Nah ini, jadi UT ini tutornya memang dituntut bagaimana membuat skenario pembelajaran itu sehingga mahasiswa itu aktif. Nah, jadi tidak sembarang juga orang bisa menjadi tutor di Universitas Terbuka. Nah, jadi harapan saya seperti itu. Jadi jangan sampai ada di antara masyarakat kita ini anak yang putus ke perguruan tinggi. Karena mana tahu ke depan ini, ya, salah satu syarat untuk jadi ASN itu minimal mereka yang tamat S1. Iya. Nah, paling tidak kita mempunyai persiapan itu. Gitu. Dan juga kalau memang orang tua nanti dalam perjalanan dalam kondisi zong materi atau nol materi, ya, dalam kondisi yang masih cukup ekonominya lemah, boleh istirahat dulu.
nanti setelah kembali normal ekonomi masuk lagi. Nah, jadi kita sistemnya begitu, UT ini sangat fleksibel. Nah itu Pak Urun sih. Ya, berarti untuk kuliah di UT ini memang pelayanannya prima ya, Ya. Pak Ruslan ya. Gitu. Ya, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih Pak Ruslan telah memberikan informasi dari sesuai dari sentra layanan Universitas Terbuka ini. Sekali lagi seluruh sahabat-sahabat atau adik-adik yang ingin masuk ke UT Universitas Terbuka itu untuk administrasi ataupun yang disampaikan oleh Pak Ruslan ini tidak terjadi, prosesnya tidak menghambat lah, yang jelas lancar. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam APD.